Nggak apa-apa ini. Mau nih saya, mau. Nggak apa-apa dulu sini. Apa ya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya Allah. Keples, tangannya keples. Ini jangan ini bebisik apaan sih? Apaan? Enggak, tisu. Oh, ada tisu. Buat apaan? Muka ente yang keringetan tuh. Hadirin, tepuk tangan dulu buat Abiwan yang terhormat dan dimuliakan Allah. Luar biasa. Subhanallah. Yang sama-sama kita hormati. Ini mau pakai bahasa Sunda apa Jawa? Apa bahasa Melayu? Orang Sunda ayah, orang Jawa wonten ada, oh, orang Jakarta ada, orang seberang, orang Bugis, oh, Daeng Jamal, orang gila ada, aku. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh pengusaha, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, jeung sajabana. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Aya nu can disunat. Wabil khusus Bapak Lurah, Bapak Lurah ya, Pak Camat atau Bapak Lurah? Bapak Lurah Kelurahan Kapuk Muara, yaitu Bapak Haji mana? Bapak Haji Yason Simatupang. Yason Haji Yason Simanjuntak. Mana dia orangnya? Oh, Simanjuntak. Berarti orang Madura ya dia. Ada Pak Lurah ada? Ya, dan Pak Lurah Kapuk Muara beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Yang hadir di sini Bapak Polisi, beliau adalah Pospol Pak Slamet
Slamet, Pak, salam buat Ferdi Sambo. Sambo nggak ada kerjaan tuh orang. Polisi, Pak Slamet ya, luar biasa. Polisi, opo-opo ditulisi. Ada singkatannya tuh polisi, POLISI. P pandai, O organisatoris, L leadership, S security, I informatif. Jadi seorang polisi, seorang yang pandai mengorganisasi setiap persoalan sehingga dia pantas dijadikan leader, pimpinan yang banyak inisiatifnya. Untuk apa? Untuk security, untuk keamanan negara, di samping dia sebagai sumber informasi. Tepuk tangan buat polisi. Ada temannya polisi namanya TNI prajurit, ada sini ya? Oh iya ya, Bapak TNI prajurit, prasojo, jujur dan irit. Bagaimana nggak irit hidupnya di asrama? Alhamdulillah, Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir. Bapak Dewan ada mana Pak Dewan? Pak Dewan, oh udah jadi Dewan apa calon? Calon ya. Insya Allah, Allah redho, rakyat restu, dilantik jadi anggota Dewan. Amin. Dewan Kelurahan ada, Dewan Kota ada, aktif ya. Daeng Ridwan. Kalau orang Bugis selalu pakai kodong. Iya kodong, iya moko. Kalau di Tanjung Priuk nih, di daerah utara, kalau nyanyi cicak-cicak di dinding kan udah biasa kan ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalau dinyanyiin sama orang Bugis lain, dia selalu pakai moko. Cica moko cica di dinding, dia moko dia merayap, datang moko seekor nyamuk, hap, mati moko. Mati moko. Wako. Baik, kumwe sadayana, ibu-ibu, alhamdulillah cantik-cantik ya. Yang janda ada nggak? Abah Komar mau bikin partai baru sekarang, Partai Peduli Perasaan Perempuan. Pengurusnya semuanya janda semua. Partai Peduli Perasaan Perempuan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang indah, malam yang cerah, kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah. Antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Saya aslinya mantan foto model Bu, model lampu tempel. Tadi begitu Abah datang, anak kecil pada ngeroyok, ih Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau udah deket seperti Teletubbies. Jujur tuh anak ngomongin betul. Tapi Abiwan, malam ini Abah Komar datang sebagai ketua umum Popsi. Udah jadi ketua umum Popsi sekarang. Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius. Abah Komar ketua umum Popsi, sekjennya Ucok Baba. Iya, sekjennya Ucok Baba, bendahara umumnya Da Usmini. Laletik we kabeh pokona. Jadi yang merasa kecil nggak usah kecil hati, sekarang ada Popsi. Iya,
Tapi jangan dilihat orangnya bunda, kecil orangnya, yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek itu, orang kecil itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek itu cerdas-cerdas? Sebab otak sama pantatnya dekat. Ih bener, dekat. Ibu kalau ketawa jangan ditahan bu, bahaya, bisa keluar dari bawah. Ya Allah, tahu begitu saya bawa Ginanjar ke sini. Kapan-kapan diundang ya, grup lawak 4 sekawan, boleh diundang sini ya. Dari Eman Ginanjar, biar kita bikin canda dan dakwah. Iya. Bunda itu teman saya Ginanjar, Derry, Eman, semuanya masih keturunan blasteran. Iya. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Iya. Serius. Kalau Ginanjar dia keturunan Bali. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Nah kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, dia masih keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan loh. Iya. Hah? Oh, kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas, 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 puas. Ini buat apaan nih? Ini ceramah udah 3 tempat ya Biwan nih, belum pernah belum dikasih makan. Entah udah selesai ada acara makan nggak? Abah udah 2 hari belum makan. Dari tadi ketemunya air lagi, kapan makannya? Cai deui, air putih lagi. Ente siapa namanya? Ahyar. Kalau Ahyar lihat mukanya nih, Ustadz Ahyar, dia masih keturunan Belgia, emaknya gembel, bapaknya orang gila. Udah dia nggak puas, dia nanya lagi koma gitu. Bapak saya keturunan Belanda pak. Oh ini jangkung juga nanti kayak negro enggak. Turunan Belanda kali, emaknya belagu, bapaknya tukang kuda. Alhamdulillah puas, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Nusantara kita, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, besok Ramadan kuncinya istiqomah. Istiqomah itu sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah. Kalau ngerjain apapun dia nggak pernah setengah-setengah, istiqomah. Kalau orang Sunda bilang cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah
walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya tak henti-henti. Istiqomah, wakal. Ibu bapak saudara sekalian, istiqomah itu adalah sikap totalitas, total dia, hidupnya total, ngajinya total, belajarnya total, enggak setengah-setengah. Sebab apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu mau tahu contoh hasil kerjaan setengah-setengah? Mau tahu? Ini saya ini contoh hasil kerjaan setengah-setengah ini. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Pendek enggak, jangkung enggak, anggar we sakieu. Tapi alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas, orang yang mampu mengelola yang enak, yang enggak enak dikelola secara total, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan cahaya. Nih pondok pesantren apa namanya? Darut Tarbiyah. Wih, luar biasa, tarbiyah. Darut Tarbiyah, dia akan mengeluarkan aura, karomah, cahaya ketika di dalamnya seluruh stakeholder, pemangku kepentingan semuanya sinergitas total, dia keluar cahaya. Yang enak, yang nggak enak dikelola. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, bunda, bisa jadi kagak enak loh. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak, pek gerah hijikeun, coba jadiin satu, kagak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu, padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong nggak enak dimakan, seng nggak enak dimakan, coba jadiin satu, jadi tongseng, enak dimakan. Padahal nggak enak sama nggak enak. Positif ketemu positif belum tentu positif. Tapi lihat listrik, negatif ketemu positif, bertemu secara totalitas, dia mengeluarkan cahaya. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, tapi lihat negatif ketemu positif, totalitas, bright, keluar cahaya. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bunda, bisa jadi positif loh. Contoh, remaja Kapuk Muara jam 2 pagi masih motor-motoran, lihat sepi, mojok tuh anak berdua, yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif, kalau kagak percaya besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh anak, betul. Nah ini dia nih, marhaban ya Ramadan. Di seluruh kekuatan kita total untuk melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga kita mengeluarkan cahaya, aura. Pada waktu akhir Ramadan kita menjadi anak manusia yang bercahaya karena tuntasnya Ramadan. Allahu Akbar. Makanya Abah cuma pesen nih, Ibnu Sina, ini yang ngomong bukan Haji Komar, Abah baca di buku. Ibnu Sina membagi 3 macam orang melakukan ibadah. Ada 3 jenis orang melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti itu, ibadahnya cuma udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, dia anak lagi demen lihat mukanya Haji Komar, nggak apa-apa, dia senang, anak kecil aja demen nih.
Kata Ibnu Sina, turun sebentar ya Bi ya. Kata Ibnu Sina, pertama, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang kayak gini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur, kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Udah bayar zakat, yang penting lunas utang. Gua udah pergi haji, yang penting lu beres rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji, pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah Indonesia tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Cuma gara-gara beda kunut subuh aja nggak akur sama tetangga. Ada yang begitu? Capek deh. Belum tuntas tuh Ustadz ngajinya. Ntar kita omongin di sini. Ini yang kedua, yang ketiga. Pak Haji, saya pinjam dulu. Udah diminum belum? Udah ya. Nanti baju hitam. Cakep. Pinjam deh. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia nggak pernah berharap sorga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu. Bunda, ada seorang waliullah perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia berdoa cakep. Dengerin. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja ibadah saumku ini semata-mata karena rasa keinginanku masuk surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini, saum Ramadanku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, itikafnya dengan cinta, puasa Ramadannya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilurusin dulu nih biar asik kita. Kalau nggak begini nggak asik. Gini orientasinya jelas, hanya ingin membuat Allah tersenyum. Oleh sebab itu mari kita, karena dalam Ramadan Islam membentuk karakter anak-anak bangsa Nusantara untuk berkarakter Qur'ani. Karakter Qur'ani apa itu? Quran nggak cuma dibaca tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ngajinya kudu tuntas. Jangan cuma ngaji logika doang, cuma ngajinya ngaji logika doang. Ini aja sini. Ini sini. Mentang-mentang yang ceramah orang yang kecil, yang nonton anak kecil semua. Yang ngaji anak kecil. Iya, makasih. Udah jangan banyak-banyak. Buat ntar saya bawa buat ke mobil saya. Oh, ada 2 lagi. Bungkus aja kalau gitu makanan juga. Emang enak ngomong terus nggak dikasih minum. Mana minumnya mana? Iya, nggak apa-apa ya, putih. Ini kapuk muara ya, air kapuk muara. Bunda minum dulu ya. Kiai, punten. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu. Salah masuk. Ih, air putih Kapuk Muara rasa stroberi. Makanya kalau ngaji jangan cuma ngaji logika doang, ngaji baca doang, harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji nggak cukup ngaji rasa doang, harus dilengkapi ngaji logika. Bunda, kalau ngaji baca doang ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Betul? Mesti dilengkapi ngaji rasa. Kalau cuma ngaji logika doang bahaya, bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika nggak pakai rasa. Tapi kalau ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak dibarengi ngaji logika juga bahaya. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Syarif Hidayat, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ini Ustadz belum tuntas ngajinya. Betul? Ini bukan, nih abang ambil dari buku pertama, abang buku baca Ihya Ulumuddin yang ditulis sama Imam Al-Ghazali. Iya bener ya, Ihya Ulumuddin bukunya banyak tuh Bi. Sama satu lagi buku yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Apa katanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Woi, ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Nih Syekh Abdul Qadir yang ngomong, bukan Haji Komar nih. Ada 4 tingkat. Tingkat 1 yang disebut namanya ilmu syariat. Ilmu syariat tingkat 1 nih. Ilmu syariat, ilmu Islam tingkat 1 namanya ilmu syariat. Tingkat 2 disebut ilmu tarikah. Apa aja yang penting syariat, tarekat. Tingkat 3 namanya ilmu hakikat. Tingkat keempat baru ilmu ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Neng siapa namanya? Hah? Sapira. Ya jadi ustazah ya. Amin. Didemen nih lihat muka Abah Komar. Abah Komar mukanya longsor ya. Dia cuma nggak ngomong aja. Dia dari tadi ngeliatin muka gini aja. Bibir monyong, muka longsor gitu. Alhamdulillah. Apa yang disebut ilmu syariat? Ilmu syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikul Islam dan lain sebagainya. Di sini ngomongnya. Tarekat artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah sampai ilmu di tingkat ini nih, udah sampai di ilmu makrifat, tahu hakikat sholat, tahu hakikat puasa, bukan apa katanya. Ngaji mah jangan apa katanya, lain cena. Contohnya bagaimana? Gini, Abiwan ngomong nih sama saya nih. Abiwan dicerita sama saya, Bah Komar, sop kambing di perapatan tuh enak loh, kata Abiwan. Sop kambing di perapatan tuh enak. Karena yang ngomong Abiwan hakul yakin sop kambing di perapatan tuh enak, walaupun kagak makan saya.
Tapi hakul yakin orang yang ngomongnya Abiwan. Haji Komar, Abah Komar ngomong lagi nih, ame dia nih. Itu siapa namanya? Ahyar, Ustadz Ahyar. Sop kambing di perapatan tuh enak loh. Oh, dia bukan hakul yakin, ainul yakin. Sop kambing di perapatan enak walaupun dia nggak makan. Apa bedanya Ustadz Ahyar, Haji Komar sama Abiwan? Ini ainul yakin, sop kambing di perapatan enak. Haji Komar hakul yakin. Abiwan kamal yakin, keyakinannya sudah sempurna. Sop kambing enak bukan apa katanya, dia memakan langsung gitu. Ini mau kemana? Udah mau pulang? Oh, ada yang mau datang? Oh, mohon. Iya. Tuh. Jakarta Islamic Center, tepuk tangan dulu buat beliau. Widih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Punten ya. Dia minta sampai jam 12. Oh, emang ngomong mulu nggak capek apa ya? Dari tadi air terus udah tenang. Air yang bertisu. Ente aja nggak punya pikiran, mau balik dikasih makan tisu. Canda ya gitu. Jadi mari jangan lupa katanya. Nah, oleh sebab itu mari kita sambut marhaban ya Ramadan. Ada rahasia, banyak rahasia di bulan Ramadan. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah pembentukan karakter. Gitu, karakter. Ibu bapak, nih Ramadan coba. Ketika azan berkumandang, azan zuhur misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, nggak ada orang, kalau udah waktunya sholat. Habituasi itu dibangun. Dampak karakternya adalah ada orang, tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat. Itu Islam mencetak karakternya lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Kagak ada cerita makmum ngeduluin imam, betul? Walaupun yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu lurah hormat sempurna, apalagi ketemu camat. Tapi dalam sholat kagak mungkin camat nyolek RT misalnya ini, karena RT-nya imam. RT, gua dulu yang sujud, lu kan RT. Kagak, RT dulu yang sujud, baru camat ikut sujud sebab RT lagi jadi imam. Yang jadi imam pangkatnya kopral, yang jadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Tengjen ngerti nggak? Tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat kagak mungkin jenderal nyolek kopral. Pral, gua dulu yang ruku. Kagak, kopral dulu baru jenderal, sebab jenderal lagi jadi makmum. Suara makmum bagaimana suara imam. Islam mencetak karakter anak-anak bangsa Nusantara untuk berkesenian dalam kehidupan, kebersamaan gitu. Iya. Ini sih bikin berhenti ceramah nih sih. Udah Bi, nggak apa-apa Bi. Iya, nggak apa-apa. Bungkus aja. Percuma makan di sini menatu ya kan. Bungkus aja. Gitu. Kapuk Muara. Saya pernah sekolah di sini nih. Saya sekolahnya di Bandengan Utara. Di situ sekolah SMP Kuacung. Saya lulusan SMP Kuacung. Jalan Bandengan, kalau 21 pagi, saya siangnya SMP Wijaya Kusuma.
Ya, ini alumni ya, pantesan udah tua. Saya Fajar Batubara, ketua yayasan tuh. Iya, Fajar Batubara, orang Jawa tuh. Batak. Saya lulusan SMP Wijaya Kusuma, SMP Kuacung, lulus tahun 1977. Terus sekolah juga di situ, pindah sekolah SPG Negeri 1 Bandengan Utara. Saya SPG dulu tahun 81 selesai sekolah pendidikan guru. Iya, SPG Bandengan saya. Sekarang udah nggak ada SPG, udah nggak ada SPG, sekolah pendidikan guru di Indonesia udah nggak ada. Ada, tinggal di Lampung sekarang SPG, sekolah pendidikan gajah. Iya. Makanya kita mesti malu, gajah aja sekolah, masa kita gak sekolah. Makanya tepuk tangan dulu buat pesantren Darut Tarbiyah. Luar biasa. Nah, kembali ke laptop. Jadi di mana Ramadan mencetak karakter kita tuh kita sambut. Apa lagi nih? Kebersamaan rakyat, kebersamaan manusia Nusantara itu dicetak di Ramadan. Mana nih, kalau imamnya C, makmum pasti C. Walabdolin amin, walabdolin amin. Tergantung imam. Kalau makmum walabdolin amin, walabdolin amin. Itu. Makanya nih ibu-ibu nih, rumah tangga kita siapapun, karakternya seperti apa, Islam mencetaknya lewat sholat. Makanya kalau suami yang baik, begitu dia lagi berkelahi, lagi berseteru dengan istrinya, suami yang baik begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mama berhenti, azan, sholat, beres sholat kita terusin lagi nanti. Dia lagi berkelahi sama bininya gitu. Tapi kalau sudah masuk dalam keadaan sholat, emosinya mesti turun, nggak boleh. Jangan kayak tetangga saya, laki bini lagi berantem, kenceng-kencengan sama bininya, denger azan, mama berhenti, azan, sholat dulu. Tapi emosinya nggak turun, baca Fatihahnya sambil ngambek jadinya. Alhamdulillahirobbilalamin, Rahmanirrahim, Malikumiddin. Kan nggak bagus. Giliran malam dolin kan jadi kacau. Malam dolin, bininya di belakang nyambut, amin. Lakinya nengok, mama gimana sih gitu. Ya papa begini, mau masa sholatnya begitu, batal tahu, balik lagi. Terus yang kedua sih sholatnya bagus nih, kalem dia, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai walabdolin, istrinya nyambut amin, lakinya nengok, nah gitu dong. Bapak batal bapak. Nah, saya coba ingin menegakkan bahwa marhaban ya Ramadan, karena di sana pendidikan karakter seutuhnya Islam mencetak. Gitu. Jam berapa sih? Udah ya Bi ya? Hah? Jam berapa? Hah? Kita doain nih pesantren makin lama makin besar, amin. Gitu. Mesti ke atas ya, samping kiri kanan nggak bisa, nggak apa-apa sih, siapa takut ke atas aja. Gitu. Saya minum dulu boleh nggak? Ya, alhamdulillah. Ntar kesini lagi bawa temen saya ya.
ya, biar rame, biar iya gitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita menjadi umat Islam yang konsisten, konsekuen dengan apa yang diucapkan di setiap awal sholat kita. Kita selalu ucapkan, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat, alah pret, ngomong aja. Buktinya otakmu, pikiranmu dan hatimu masih pada anak, suamimu dan hutang-hutangmu. Jadi Ramadan adalah melatih bagaimana kita menjadi umat Islam yang konsisten dengan apa yang sudah kita sering ucapkan. Ketika sudah di atas sajadah, tidak ada lagi yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak boleh dimadu, Allah nggak mau dimadu ketika kita sudah di atas sajadah. Oleh sebab itu, ibu-ibu, kalau naro suami dan anak-anak, naro cucu, anak-anak dan suami, jangan di sini, jangan di sini, ribet. Taruhnya di samping, taruhnya di samping. Jadi kalau ibu punya motor, naronya yang adil di garasi. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Begitu kita sudah di atas sajadah, kita menyatakan inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma mulut doang, otaknya masih di motor, di garasi, masih di motor, karena di sini taruh motornya. Ibu bapak, Allah maunya kepada kita, kalau laki-laki naruh istri, anak-anak jangan di sini, jangan di sini, ribet, taruhnya di samping. Karena kalau sudah di atas sajadah, di sini masih ada suami, istri, masih ada anak, cucu, Allahnya cemburu, nggak mau dimadu. Seperti itu. Nih di bulan Ramadan kita latihan selama 1 bulan, habituasi, habitual academic, dibangun pembiasaan itu. Jadi kita menjadi umat Islam yang konsisten dan konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Kayaknya segitu aja dulu, lain waktu nanti kita sambung lagi. Ramadan masih panjang, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah saya tetap masih normal, bunda, cuma tinggi badan yang nggak normal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar wa muhabbati alal makhluki bil ajhari wal fana'i bisirim min kulli disirim bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi atomil akbar la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Terima kasih. Ingat pesan Abah, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang bermental entrepreneur, entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting kita tidak menyerah, karena kalau kita menyerah selesai semuanya.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi, gagal dia. Ingat pesan Abah, orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali dan tidak mau usaha sama sekali. Kasihan banget tuh anak mimpi aja nggak punya. Mari kita bangun mimpi-mimpi kita ke depan. Kita sambut Pondok Pesantren Darut Tarbiyah menyambut Indonesia Emas 2045. Kita sambut Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia pada saat itu nanti dibutuhkan lahirnya anak-anak bangsa Nusantara yang berkarakter unggul, berkarakter Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan hari ini ya. Jadi Abah Komar ini hari lahirnya pas hari di tanggal 11 Maret tahun 62 ya Bah? 62 tahun 60. Jadi ini usianya pas 62 tahun hari ini. Hah? 63? 62 udah dihitung. 60 berarti 63. Iya. Usia saya baru 27. Ya sama-sama kita ucapkan apa kita ya 1 2 3 mulai. Ayo 1 2 3 Mabruk mabruk alaika mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaubil adil mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Semoga Abah Komar di usia yang ke-63 Allah mudahkan rezekinya, semoga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan dari Allah, semoga rezekinya berlimpah ruah dan kita juga semua jadi orang sukses semua bareng-bareng. Mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk biladil mabruk. Semoga dapat rahmat Amin, amin. dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Sesi foto-foto bareng Abah. Yuk silakan ditanggung dulu berdiri. Kameramen foto-foto. Yang di bawah nanti dulu gantian. Silahkan diatur kameramen foto Abah. Silakan diatur Pak untuk posisinya. Ada yang duduk di bawah. Dapat Begini. untuk berfoto. Ada yang begini. Ayo. Sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk. Ayo kameramen siap. Mabruk alfa mabruk. Yaubil adil mabruk. Ibu yang mendapat kupon nanti boleh Ayo ditukar di 1 kantong 2 3. Mabruk mabruk alfa mabruk yaubil adil mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya
bareng Abah. Silakan pribadi-pribadi. Semoga dapat rahmat dari Allah. Ayo Kak, silakan foto-foto bareng Abah. Hingga hidup selamat. Mabrur alfa mabrur. Demikianlah acara demi acara pada malam hari ini telah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon dimohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata dan perbuatan terdapat kesalahan. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.